Program pembangunan yang berwawasan dan ramah lingkungan ini menjadi salah satu fokus kampanye nasional di Kalimantan Timur. Program bertajuk Kaltim Go Green sudah mulai diinisiasi dan dikembangkan sejak tahun 2010 silam. Program ini sebagai bentuk komitmen pemerintah Provinsi Kalimantan Timur untuk memiliki perangkat kebijakan dan action plan yang jelas tentang tata kelola pemerintahan serta program pembangunan yang memberikan perlindungan sosial dan ekologis terhadap masyarakat Kalimantan Timur, serta memberikan jaminan jangka panjang terhadap keselamatan dan kesejahteraan masyarakat, serta keberlanjutan lingkungan hidup. Program ini sekaligus menandai dimulainya suatu proses pelaksanaan pembangunan daerah yang berwawasan lingkungan atau green development dengan basis data kelola pemerintahan yang berwawasan lingkungan atau green governance. Bukan hanya upaya menjaga lingkungan sebagai bagian dari Heart of Borneo yang ditetapkan sebagai paru-paru dunia. Melalui program ini, diharapkan juga berkontribusi dalam upaya meningkatkan pengetahuan dan melembagakan kesadaran di kalangan lembaga dan masyarakat Kalimantan Timur akan pentingnya pelestarian sumber daya alam terbaharukan serta pemanfaatan secara bijak sumber daya alam tidak terbaharukan. Kali ini penjabat Gubernur Kaltim Akmal Malik yang kembali mendorong inisiasi program Go Green ini melalui program reklamasi lahan eks tambang menjadi lahan produktif. Akmal Malik dalam beberapa kesempatan menegaskan komitmen pemerintah Provinsi Kalimantan Timur untuk melakukan reklamasi lahan eks tambang dan melakukan transformasi lahan pertanian. Beberapa lokasi tambang setelah direklamasi berubah menjadi lahan produktif, baik berupa lahan pertanian, pengembangan budidaya perikanan hingga objek wisata. Menurut Akmal yang juga Dirjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri ini, program ini sejalan dan harus menjadi program strategis seiring dengan pemindahan ibu kota negara ke ibu kota Nusantara, di mana Kaltim juga harus memiliki program ketahanan pangan sebagai pemasok utama bahan makanan ke IKN. Selain menggalakkan program reklamasi lahan dan transformasi lahan pertanian, salah satu program yang dijalankan adalah melalui konversi kendaraan listrik. Pemerintah Kabupaten Penajam Pasir Utara menjadi salah satu daerah yang getol mengembangkan program ini sebagai bagian dari mendukung terciptanya ekosistem listrik yang juga akan dikembangkan di IKN Nusantara. Kabupaten PPU yang mengusung brand sebagai Serambi Nusantara diharapkan bisa menjadi pionir dalam mendukung pengembangan kendaraan listrik di wilayahnya. Program ini, menurut penjabat Bupati Penajam Pasir Utara, bisa diimplementasikan di tahap awal melalui konversi kendaraan dinas dan pegawai di lingkungan Pemkab Penajam Pasir Utara. Peresmian bengkel konversi motor listrik Benua Taka Elektriko atau BETHER yang berlokasi di Kelurahan Petung, Kecamatan PPU November lalu juga menandai penutupan pelatihan konversi motor listrik dengan menghadirkan bintang tamu sekaligus brand ambasador dari Elders Elektriko Riding Club, yakni Kakak Sleng. Melalui program ini, PPU berupaya mengurangi emisi karbon yang dihasilkan oleh kendaraan bermotor konvensional sekaligus mendukung visi nasional terkait pembangunan ibu kota negara IKN. PJ Gubernur Kaltim Akmal Malik yang hadir mengapresiasi langkah konkret Pemkab PPU ini sebagai kegiatan yang sangat positif. Ia menyebutkan bahwa program konversi motor listrik di PPU adalah langkah maju dalam pengembangan transportasi ramah lingkungan yang sejalan dengan komitmen Pemprov Kaltim untuk mengurangi ketergantungan pada energi fosil. Sebagai pilot project, Akmal berharap program ini bisa dikembangkan juga di daerah lain di Kalimantan Timur. Momentum ini, menurut Akmal, juga menjadi momen sinergi antara Pemprov Kaltim dan Pemkab PPU untuk saling meniru kebaikan. Jika program konversi motor listrik digagas oleh Pemkab PPU, Akmal berharap
Pemkab PPU juga bisa mengadopsi program reklamasi lahan eks tambang menjadi lahan pertanian yang dikembangkan Pemprov Kaltim. Kita kan sebagai ini bengkel ya, ini merupakan entitas bisnis yang pertama gitu ya. Ini merupakan entitas bisnis yang punya visi untuk mendorong pertumbuhan transportasi yang lebih ramah lingkungan. Yang sudah terkonversi dari motor biasa ke motor listrik itu 9, kemudian 2 sedang dalam proses pekerjaan lagi ke sana. Ya kalau motor ini kan variatif ya, tergantung tingkat kerumitannya. Ini sementara yang sudah kita konversi ini bentuknya Vespa klasik gitu. Dan proses pengerjaannya sebenarnya nggak makan waktu lama. Ya, kurang lebih 1 hari itu maksimal lah. Sudah bisa kita konversi gitu, dari motor yang pakai bahan bakar ke yang pakai bahan bakar. Mobil motor bisa kita konversi. Nah, kenapa kita Vespa duluan? Ini kan kita berangkat dari komunitas. Jadi bagaimana mempromosikan menjadi lebih mudah itu kan dengan ya yang unik-unik gitu ya. Komunitas Vespa ini kan menarik perhatian. Kita coba lewat Vespa dulu. Tapi tidak hanya Vespa, secara teknis itu semua kendaraan sepeda motor ya. Concern bengkel kami kan sepeda motor. Semua bisa sih. Iya, jadi Pak Gubernur sendiri kemarin juga gitu, dari Dinas ESDM Provinsi Kaltim, kemudian dari Kementerian ESDM, itu dari PPSDM-nya Kementerian ESDM juga meninjau. Gitu. Ya, mereka sangat memberikan atensi, perhatian gitu ya. Pertama kan kalau Pak Gubernur sendiri ini kan beliau sedang gencar nih mengkampanyekan lingkungan gitu ya, menanami pohon-pohon di eks tambang gitu. Karena memang ini sejalan, apa yang kami lakukan ini, bengkel konversi ini kan sejalan dengan isu-isu lingkungan yang diangkat. Kaltim sendiri ini merupakan provinsi penerima kompensasi karbon kan pertama ya dari Kaltim. Tentunya kita juga harus membuat gerakan-gerakan yang selaras dengan itu tadi. Makanya keberadaan bengkel kami Benua Tarka Elektriko ini untuk pemerintah daerah memberikan perhatian penuh. Banyak masyarakat sebenarnya cukup antusias. Kan ini kan hal baru ya, karena ini swap dari motor biasa ke listrik. Kalau dari kita lihat dari kunjungan masyarakat, kemudian pertanyaan dari mereka cukup antusias. Ya sudah dilakukan. Kebetulan kemarin difasilitasi pelatihannya oleh Dinas Tenaga Kerja Kalimantan Utara. Saat ini mereka lah yang sementara untuk ya handle pekerjaan di sini. Sekarang lagi menanami eks tambang Pak semua. 3 teman-teman dari Benua Tarka Elektro membuat piloting juga. Ini piloting ini percontohan. Kita nggak bisa menyelesaikan persoalan yang sudah sangat pernah untuk jadi Pak. Nggak bisa. Yang bisa kita lakukan adalah membuat sebuah sampel pilot project untuk diterapkan. Berpeluang juga memikirkan Pak. Sama beliau yang unggul. Beliau sudah berbuat sebelum gubernur memikirkan. Jadi kita draw nih ya satu-satu. Tapi saya berharap kami akan ATM nih amati, tiru dan modifikasi. Begitu juga saya berharap nanti PPU melakukan yang sama Pak. Saya berharap Pak PJ jangan cuma menanam di lokasi yang bagus-bagus saja. Tanami lokasi eks tambang itu Pak.
Saya kalau ada screen saya tunjukkan Bapak. Kemarin saya minta bibit jeruk 1000 kan, bagus tumbuh. Saya tanamin situ di fosil, di energi terbarukan. Ya. Ini sebuah gagasan menurut saya mungkin pertama di Kalimantan Timur ini kayaknya ya. Tepuk tangan dulu kita ya. Saya minta nanti Pak Rozani, ya Kepala Dinas Ketenagaan saya, tolong nanti koordinasi Pak. Minta juga beliau mengajarkan di iklan kita Pak yang ada di BLK kita Pak.